Ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Pada tubuh manusia terdapat beberapa macam organ. Organ-organ yang mempunyai fungsi yang sama akan membentuk sistem-sistem organ. Ada beberapa sistem organ yang kita pada salah satu sistem pada tubuh kita, yaitu sistem pencernaan. Assalamualaikum. Salam. Asik. Tunggu dulu. Pulang sekolah harus? Oh iya, ganti baju, cuci tangan, baru makan. Ya, pintar. Sudah siap sekarang. Mana? Tahu tuh katanya tadi ada les. Makan yang baik adalah makan ketika kita lapar dan berhenti sebelum kita kekenyangan. Makan tidak boleh terburu-buru. Makanlah makanan yang bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat seperti pada nasi, protein dan lemak seperti pada tahu, tempe, dan daging, dan makanan-makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan air. Mengapa kita perlu makan? Makanan yang kita makan oleh tubuh kita diubah menjadi energi. Energi yang terbentuk dari makanan dimanfaatkan oleh kita untuk kegiatan hidup sehari-hari. Seperti seorang anak membutuhkan makanan yang cukup untuk pertumbuhannya. Seorang olahragawan membutuhkan makanan yang berkalori tinggi agar dapat berprestasi. Dan untuk dapat berpikir dengan baik, seorang peneliti membutuhkan makanan yang bergizi baik. Kan vitamin A ini, Mas. Iya, bagus untuk mata. Betul. Ya. Makanan yang kita makan tidak begitu saja dapat menghasilkan energi. Tetapi makanan yang kita makan tersebut harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk molekul-molekul kecil yang disebut sari-sari makanan agar dapat diserap oleh darah untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Oleh sebab itu, makanan yang kita makan tersebut harus dicerna lebih dahulu. Untuk mencerna makanan, tubuh kita dilengkapi dengan alat-alat pencernaan. Alat pencernaan kita terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar air ludah, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Kelenjar pencernaan ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi menghaluskan makanan sehingga mudah ditelan. Kunyahlah makanan sebanyak 32 kali agar sehat. Gigi seri terletak di bagian depan, berfungsi untuk memotong-motong makanan. Gigi seri ini berukuran besar, bentuknya seperti kampak dengan ujungnya yang tajam. Gigi taring terletak di sebelah gigi seri, berfungsi merobek atau mengoyak makanan. Gigi taring berukuran lebih kecil dibandingkan dengan gigi seri dan ujungnya tampak meruncing. Sedangkan gigi geraham terletak di belakang dan berfungsi untuk menghaluskan makanan. Gigi geraham ujungnya berbentuk datar
dan berlekuk. Gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah. Gigi ini disebut gigi susu dan bila tanggal dapat tumbuh kembali. Gigi susu tersusun atas 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham, atau jika dimasukkan dalam rumus, maka akan terlihat G adalah gigi geraham, T adalah taring, dan S adalah gigi seri. Susunan gigi pada orang dewasa terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham depan, dan 12 geraham belakang, atau dengan rumus GB adalah geraham belakang, GD adalah geraham depan, T gigi taring, dan S adalah gigi seri. Agar kita tidak sakit gigi dan berlubang, kita harus rajin sikat gigi. Sehari minimal 3 kali, yaitu setelah makan pagi, setelah makan siang, dan jika kita mau tidur malam. Selanjutnya, bagaimanakah proses pencernaan makanan di dalam alat-alat pencernaan? Proses pencernaan makanan dimulai dari rongga mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut dikunyah oleh gigi. Dengan bantuan lidah, makanan dibolak-balik sehingga gigi dengan mudah menghancurkan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap dan membantu mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Selain pencernaan secara mekanik, di dalam rongga mulut juga terjadi pencernaan secara kimia, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim petialin dihasilkan oleh kelenjar ludah. Enzim ini bertugas mengubah zat tepung menjadi zat gula, sehingga bila kita mengunyah nasi dalam waktu agak lama akan terasa manis. Dari mulut, makanan ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas dan mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Gerakan yang demikian itu disebut gerak peristaltik. Di dalam lambung, makanan akan mengalami pencernaan secara kimia. Dengan bantuan enzim-enzim yang berasal dari getah lambung, makanan diubah menjadi seperti bubur yang halus dan encer. Dari lambung, makanan sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah usus 12 jari. Pada usus 12 jari bermuara saluran dari empedu dan pankreas. Empedu menghasilkan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan berfungsi mencerna makanan yang mengandung lemak. Sedang pankreas menghasilkan enzim-enzim bersama cairan empedu membantu pencernaan di dalam usus 12 jari. Bagian usus halus yang kedua adalah usus kosong. Di usus kosong, makanan hanya lewat dan tidak mengalami proses pencernaan. Dari usus kosong, makanan masuk ke dalam usus bagian ketiga, yaitu usus penyerapan. Di usus penyerapan inilah makanan diserap oleh dinding usus dan masuk ke dalam pembuluh kapiler darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh.
Sisa makanan yang tidak terserap oleh dinding usus halus dibawa ke usus besar. Di usus besar, makanan yang sudah berupa ampas akan mengalami proses pembusukan. Selanjutnya, ampas makanan akan dikeluarkan dari tubuh melalui rektum dan keluar melalui anus. Sisa makanan yang sudah keluar tadi disebut feses atau tinja. Sakit perut nih. Pengen ke belakang ah. Pada saat ampas makanan mau keluar, perut kita merasa tidak enak dan ingin ke belakang. Dan kita akan merasa lega jika ampas makanan itu sudah keluar dari tubuh kita. Nah, anak-anak sekalian, dari program tayangan tadi ada hal-hal penting yang harus diingat. Makanlah makanan yang bergizi, karena makanan yang kamu makan itu akan dicerna oleh sistem pencernaan di dalam tubuhmu untuk dapat diubah menjadi energi. Dan selanjutnya, energi tersebut dimanfaatkan oleh tubuhmu untuk kegiatan hidupmu sehari-hari.